Salah satu langkah awal kan dalam memulai penelitian itu adalah menentukan topik penelitian yang ingin kita laksanakan. Dan biasanya setiap orang itu memiliki uh, cara yang tersendiri dalam memilih topik. Misalnya si A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, sahabat Civitas Akademika sekalian, senang bertemu kembali di forum berbagi informasi ini. Saya yakin pasti banyak yang menunggu-nunggu ya episode-episode terbaru dari kami, dan tentunya dengan narasumber kece kita. Baik, hari ini kita akan membahas topik ya, judulnya inspirasi dalam memilih topik penelitian. Oke, dan tentunya saat ini sudah bersama kita the one and only Profesor Ali Sauka, MA, PhD. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Gimana kabarnya, Prof? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik-baik, Pak Darman juga gitu ya? Solo, alhamdulillah. Solo kondusif ya, Prof? Iya, saya sedang di Jogja ini. Oh, di Jogja. Iya. Iya, semoga selalu produktif, Prof, di masa pandemi ini. Oke, baik, Prof. Ya, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, Prof, mungkin kita langsung saja. Mungkin pertanyaan pembuka dari saya, Prof. Salah satu langkah awal kan dalam memulai penelitian itu adalah menentukan topik penelitian yang ingin kita laksanakan, dan biasanya setiap orang itu memiliki cara yang tersendiri dalam memilih topik. Misalnya si A mungkin memilih topik berdasarkan interest-nya dia atau ketertarikannya pada suatu bidang, sedangkan misalnya si B cenderung memilih topik ya karena sudah pernah melaksanakan topik itu sebelumnya, mungkin di S1, skripsi, tesis S2 ataupun disertasinya. Pertanyaan saya ada dua nih, Prof. Mungkin bisa langsung dijawab sekalian. Yang pertama, apakah cara memilih topik yang seperti itu dapat dibenarkan? Nah, yang kedua, selain dua faktor atau inspirasi tadi, ada lagi nggak, Prof? Ya, inspirasi lain yang dapat mempengaruhi orang dalam menentukan topik penelitian. Monggo, Prof, silakan langsung dijawab. Iya, baik, Pak Mas Darman. Ya, ini menarik memang. Yang akan kita bahas ini, yang akan saya sampaikan ini sebenarnya berlaku untuk siapapun ya, artinya tidak harus pemula ya, tidak harus pemula, juga bukan hanya untuk mahasiswa S1, tapi siapapun yang akan melaksanakan penelitian, yang ingin atau merencanakan penelitian, yang ingin mengajukan proposal untuk mendapatkan hibah misalnya. Ya memang mahasiswa yang ingin yang memang harus sudah waktunya gitu ya, menulis skripsi atau tesis atau disertasi gitu. Ini pengalaman saya secara nyata ya, kalau dilihat, ya saya mengatakan nyata itu karena saya bergaul dengan mahasiswa S1, S2, S3 yang dalam tahap harus melaksanakan penelitian untuk skripsi atau tesis atau disertasi mereka, tapi juga dalam kegiatan-kegiatan pelatihan melibatkan para dosen dari seluruh Indonesia. Terus kemudian pada waktu mereka mencoba untuk mengeksplor topik-topik itu, ada paling tidak yang saya amati itu ada 4 lah ya, ada 4 itu ya, ada 4 yang biasa mereka sampaikan di kelas saya gitu. Yang pertama itu memang mereka berangkatnya itu dari apa yang mereka angan-angankan sebelumnya gitu. Jadi mungkin saja ini memang sudah
lama renungkan, bahkan mungkin kalau misalnya katakanlah itu terkait dengan mahasiswa S2 ya, kalau boleh saya katakan mahasiswa S2, mahasiswa S3 itu sebelum masuk, bahkan sebelum diterima itu sudah seringkali sudah ditanya juga oleh penguji untuk seleksi masuknya itu, kira-kira nanti kalau misalnya diminta untuk menulis tesis atau disertasi, judul apa ya, judulnya apa, topiknya apa. Jadi ini saya kira hal yang wajar yang saya amati itu memang begitu. Sehingga kemudian mereka yaitu lebih banyak berangan-angan ya, bukan berangan-angan ya, tapi yang ada di dalam pikiran mereka saja yang kemudian lebih banyak diandalkan untuk kemudian menjadi topik penelitian untuk tesis mereka, untuk disertasi mereka, atau mungkin juga untuk guru-guru yang misalnya guru juga harus melakukan penelitian untuk naik pangkat begitu. Jadi betul-betul mereka memulai maunya itu yang katakan misalnya kalau sudah saya tugasi untuk memaparkannya di kelas, yang dipaparkan itu ya ide yang selama ini berlama-lama itu direnungkan untuk kemudian dijadikan topik. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan misalnya tadi S2, S3 ya, mahasiswa program magister dan program doktor, itu mereka kan sudah punya skripsi ya, atau ya punya skripsi lah gitu, skripsi. Jadi kemudian mereka ingin meneruskan itu, khususnya misalnya untuk program dokter itu mereka kan sudah menulis skripsi dan tesis dan kemudian ingin meneruskan. Sehingga kemudian yang mereka pikirkan ya bagaimana topik-topik yang mungkin saja sudah lama itu ditulisnya itu, skripsi tesis itu yang kemudian ingin diteruskan itu sudah 10 tahun mungkin ya. Nah, itu juga tetap saja mereka bawa untuk kemudian disampaikan dalam paparan di kelas itu. Itulah yang kemudian ingin mereka angkat untuk menjadi topik disertasi mereka misalnya. Tapi ada juga yang mungkin saja ini memang pendidik gitu ya, pendidik kesehariannya, ini yang ketiga ini. Kesehariannya itu memang menghadapi masalah-masalah pendidikan ya, dalam kaitannya sebagai pengajar ya, sebagai dosen, sebagai guru di kelas. Itu berangan-angan nanti masalah-masalah inilah yang mau saya pecahkan dalam bentuk penelitian. Jadi masalah-masalah yang mereka hadapi, yang mereka geluti, yang mereka mungkin dengar dari teman-teman yang lain. Itu yang ketiga. Ya, sebenarnya urutannya itu tidak harus kronologis ya, ini 1, 2, 3. Yang keempat itu mereka bisa saja mencari atau memperoleh inspirasinya itu dari membaca buku. Buku tentang penelitian khususnya. Kalau buku tentang penelitian itu inspirasinya dari metodologi penelitian. Jadi dengan membaca buku-buku metodologi penelitian, mereka terinspirasi untuk melakukannya, menggunakan metode itu. Sebetulnya tidak ada masalah. Jadi yang pertama tadi, apapun yang urutan tadi bisa saja keliru urutannya ya, tapi sama aja. Yaitu yang sudah mereka angan-angankan jauh sebelum harus melakukan penelitian. Pada waktu harus menentukan topik, maka itu menjadi andalannya. Kemudian juga yang selama ini mereka ingin teruskan, karena itu sudah pernah mereka teliti di dalam menulis skripsi dan tesis, itu juga ingin diteruskan dalam disertasi, padahal itu sebenarnya bukan tahun kemarin, tapi bisa beberapa tahun yang lalu. Dan itu bisa juga yang tadi saya katakan dari buku, ya, dari buku. Tapi buku itu bisa juga
bukan hanya metodologi. Kalau yang tadi saya sebut buku itu metodologi penelitian yang menginspirasi itu karena mereka tahu ini ada berbagai macam metode, kemudian itu keinginannya menggunakan metode itu, tapi sebenarnya substansi yang mau diteliti nggak jelas. Tapi ada juga buku, mungkin buku tentang substansi ya, tentang keilmuan yang kemudian menginspirasi juga. Tapi buku itu kan belum tentu buku yang baru saja ditulis ya, dalam artian masih up to date dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu. Ini tidak ada masalah, tetapi harus diingat, khususnya untuk mungkin kalau yang paling ideal itu ya untuk disertasi ya, atau untuk peneliti-peneliti yang tagihannya itu nanti dipublikasi di jurnal yang bereputasi internasional. Itu tagihannya adalah kebaruan. Nah, kunci kebaruan ini yang bisa saja menganulir ya, menganulir sumber-sumber inspirasi tadi. Jadi kalau kemudian inspirasinya tadi dari angan-angan yang mereka bawa selama ini, tapi itu sebetulnya sudah terpecahkan atau sudah diteliti sebelumnya, maka itu tidak lagi bisa diandalkan karena kebaruannya sudah nggak ada lagi kan. Termasuk juga kalau yang dibawa itu, yang jadi inspirasi itu adalah yang dihadapi sehari-hari, masalah yang dihadapi sehari-hari, dan kemudian ingin dicarikan solusinya, loh padahal siapa tahu itu peneliti-peneliti yang sekarang ini atau sebelumnya itu sudah melakukan penelitian untuk mencari solusi itu. Jadi bisa juga tidak ada kebaruan lagi. Termasuk yang ketiga yang tadi saya sebutkan itu, melanjutkan topik-topik waktu menulis skripsi, tesis yang sudah beberapa tahun yang lalu, itu mungkin sudah perkembangan keilmuannya sudah diteliti ya, dikontribusi oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga kalau itu diteruskan, topik yang diteliti pada waktu menulis tesis misalnya, untuk disertasi bisa saja itu sudah tidak ada kebaruan lagi. Jadi ada satu hal lagi yang belum saya sebut, yang memang harus dilakukan. Jadi 4 hal tadi, 4 sumber tadi, 4 sumber inspirasi tadi, yang tidak perlu saya sebut lagi ya, itu harus dicek dulu apakah menjanjikan adanya kebaruan. Karena memang khusus untuk disertasi atau penelitian yang tagihannya itu publikasi di jurnal yang bereputasi internasional, kebaruan ini mutlak. Ya, jadi baru setelah sumber-sumber 4 sumber tadi itu dicek apakah masih termasuk mutakhir, apakah masih termasuk bisa menjanjikan temuan baru, barulah kemudian itu bisa digunakan. Jadi saya mengatakan tidak ada masalah dengan 4 sumber tadi, tetapi harus dicek dulu apakah masih menjanjikan akan adanya temuan-temuan baru kalau itu kemudian dilakukan penelitiannya. Nah, sebetulnya tanpa menggunakan sumber yang pertama tadi, sumber inspirasi yang pertama, kedua, ketiga, 4 pun, sebetulnya cara yang terakhir ini, cara terakhir yang akan saya sebutkan ini, bisa saja menjadi jalan pintas. Ya, artinya orang mau meneliti, memilih topik yang tepat, yang kira-kira menjanjikan kebaruan, itu tidak harus punya angan-angan sebelumnya, tidak harus kemudian tahu mengenai masalah yang harus masalah keseharian yang diamati untuk dicarikan solusinya, bahkan tidak harus pernah meneliti, itu artinya yang kemudian mau meneruskan, itu cukup dengan cara yang terakhir ini. Jadi sekali lagi cara yang terakhir ini merupakan pertama filter apakah 4 sumber inspirasi tadi bisa digunakan untuk diteruskan, atau mungkin langsung, yaitu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dalam bidangnya yang sudah diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Ya, ini kuncinya. Ya, jadi saya tidak ingin menyalahkan
sumber inspirasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat tadi. Tapi saya mengingatkan bahwa itu harus difilter dulu. Apakah akan bisa mengarahkan temuan-temuan yang baru. Nah, bagaimana caranya agar tahu bahwa itu akan ada temuan baru? Ya, temuan yang lama, temuan yang baru saja ditemukan oleh peneliti sebelumnya, ya harus dicek dulu. Jadi sekali lagi saya seringkali mengatakan ini tidak relatif karena harus ketemu dulu temuan-temuan penelitian sebelumnya sehingga kalau kemudian ada penelitian lanjutan, maka penelitian lanjutan ini jelas beda dengan teman-teman sebelumnya sehingga itulah yang kemudian diklaim, bisa diakui sebagai temuan baru. Begitu Mas Darman, ini jawabannya panjang, tapi memang itu intinya. Iya, berarti siapapun lah, jadi artinya bukan harus pemula ya, bukan harus pemula. Berarti kesimpulannya sah-sah saja ya, Prof, 4 sumber informasi tadi, selama ada unsur kebaruan. Oh iya, betul. Nah, ya oke, silakan. Jadi harus dicek dulu. Kita berbicara unsur kebaruan ini, Prof, atau istilah yang lebih populernya disebut novelty ya, Prof. Nah, itu kan biasanya di antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita lakukan itu harus ada gap itu, Prof. Nah, yang dimaksud gap sebenarnya di sini apa, Prof? Apakah misalnya semua metodenya sama, instrumen yang digunakan sama, tapi subjeknya berbeda, itu juga bisa dianggap gap atau bagaimana, Prof? Ya, ini memang yang tidak mudah ya. Jadi artinya barangkali kalau saya harus memberikan kuliah gitu, mungkin satu pertemuan belum cukup ini, hanya khusus untuk gaps itu ya. Iya benar, Prof. Jadi tapi ini masalah, Prof. Misalnya kalau misalnya kita menyelesaikan tesis, itu supervisor selalu ini, Prof. Harus ada gapnya, harus ada gapnya. Ya, itu pekerjaan berat ya. Pekerjaan berat. Jadi, tetapi ya artinya pekerjaan berat, tapi insya Allah bisa saya bisa memberikan contoh. Tapi gini, jadi memang mengkaji postaka, ya, postaka ini adalah hasil-hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang bereputasi, ya bereputasi dalam artian ya memang sudah mapan jurnal itu sehingga temuan-temuan baru itu oleh penulisnya, oleh penelitinya akan dikirimkan ke jurnal ini. Itu kemudian di sintesis ya. Sintesis itu bukan hanya sekedar dirangkum begitu. Disintesis, kemudian mungkin saja ada perbedaan temuan dari beberapa peneliti itu, maka kemudian itu bisa saja dikategorikan ya. Ada yang pada dasarnya para peneliti sebelumnya menyimpulkan begini. Tapi ada juga peneliti yang lain, para peneliti yang lain, bukan hanya satu peneliti ya, bukan hanya satu penelitian. Pada dasarnya penelitian pada umumnya untuk topik ini mengarahkan pada simpulan seperti ini, tapi ternyata gitu. Nah, kemudian bisa aja ya ini mana yang kira-kira memang betul-betul temuan yang sudah bisa dianggap konklusif misalnya gitu. Tapi bisa juga itu tidak dalam bentuk perbedaan temuan penelitian sebelumnya, tapi ada temuan sebelumnya yang kemudian itu katakanlah misalnya memang sepakat ya, berbagai penelitian itu sepakat gitu mengatakan bahwa untuk mengajar sesuatu dengan cara begini itu lebih bagus daripada cara begini. Tapi kemudian bisa ditantang gitu. Jadi ini memang menggunakan juga common sense atau ya expertise yang dimiliki. Masih ada mungkin variabel yang belum diungkap. Padahal variabel yang belum diungkap itu menurut common sense itu menentukan. Kenapa kok kemudian itu belum dicakup? Nah, bagaimana kalau kemudian ini? Ya ini termasuk cara mengidentifikasi gaps tadi. Yang saya ingin mengatakan yang cari mudahnya gitu ya, itu seringkali
ini cari mudahnya mengatakan, misalnya katakanlah ini sederhana sekali ya, bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan di tingkat SMA, tapi di tingkat SD belum. Nah, ini terlalu mudah, ini bukan substansial ini. Kemudian bisa juga penelitian-penelitian sebelumnya itu dilakukannya di berbagai negara, tetapi di Indonesia belum pernah dilakukan. Nah, itu juga terlalu mudah itu, atau terlalu sederhana menurut saya. Argumentasi geografis, argumentasi kelembagaan tadi misalnya SMA sudah, SD belum, ini bukan argumentasi yang sifatnya keilmuan. Justru yang dipertanyakan itu justru temuan penelitiannya itu. Seperti yang saya tadi katakan, ada teman penelitian mengenai bagaimana mengajar vocab misalnya, caranya harus begini. Tapi kemudian setelah dilihat, loh, ini belum ada faktor lain yang dimasukkan. Faktor lain misalnya katakanlah faktor usia. Apakah itu berlaku untuk semua usia? Padahal kalau mengajar bahasa asing itu kan bisa juga usia masih sangat muda, usia yang di remaja, usia yang sudah sangat dewasa. Itu kan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi cara mengajar. Kita mengajar bahasa Inggris di SD itu akan beda dengan mengajar misalnya TKW atau misalnya ya TKW yang harus segera berangkat, tapi kemudian mereka dibekali dengan bahasa Inggris, itu kan beda. Jadi faktor usia tampaknya dalam penelitian sebelumnya itu belum dimasukkan. Nah, ini bisa menjadi cara mengatakan kalau penelitian sebelumnya itu belum memasukkan faktor usia, maka penelitian saya akan saya masukkan faktor usia. Inilah keberhasilan mengidentifikasi gap gitu. Ya, itu salah satu contohnya itu. Ya, jangan dihabiskan, biar teman-teman di rumah yang nonton ini penasaran, Prof. Jadi selalu mau mengikuti UMK Talks Academy. Ya, well, ya seperti yang disampaikan Prof. Ali, sebenarnya ketika kita berbicara gap, ya itu harusnya butuh satu pertemuan khusus itu, ya panjang lah ya. Ya, makanya tapi sayang sekali ya kita selalu dibatasi oleh waktu nih, Prof. Dan dan memang penting, Prof. Sangat penting dan menarik karena memang gap ini atau novelty ini adalah salah satu unsur yang menjadi pertimbangan utama bagi jurnal untuk mereject ataupun menerima publikasi artikel seseorang. Ya, jadi sangat penting itu untuk menemukan gap. Ya.